Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Sobat Belajar, hari ini kita akan belajar tentang studi kelayakan bisnis Islam. Tentu untuk teman-teman yang baru mendirikan bisnis atau sedang membesarkan bisnisnya, tidak asing lagi dengan yang namanya studi kelayakan bisnis. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, sebenarnya apa sih yang akan kita tuju ketika kita belajar tentang studi kelayakan bisnis Islam? Nah, ternyata yang kita harapkan setelah kita belajar tentang studi kelayakan bisnis Islam ini, maka kita diharapkan mampu untuk menguasai konsep, menguasai teori tentang studi kelayakan. Nah, teman-teman, studi kelayakan bisnis ini biasa disebut dengan feasibility study, ya. Nah, dalam feasibility study atau studi kelayakan bisnis Islam tadi, ya, apa saja yang mau kita pelajari? Nah, di sini sudah bisa teman-teman lihat bahwa kita akan mempelajari tentang bagaimana konsep, teori, definisi tentang studi kelayakan bisnis itu sendiri. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang latar belakang kenapa studi kelayakan bisnis ini penting ketika kita mau mendirikan bisnis atau bahkan mau membesarkan bisnis yang sudah kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah arti pentingnya studi kelayakan bisnis ini. Dan yang terakhir adalah kita tentu ingin tahu apa saja sih manfaat dan tujuan ketika kita sudah melakukan yang namanya studi kelayakan bisnis ini. Nah, kita mulai ya. Yang pertama adalah definisi. Nah, ada beberapa definisi yang menerjemahkan apa itu studi kelayakan bisnis. Nah, dari sekian referensi ya, maka saya mengambil salah satu definisi dari bukunya Kashmir, yaitu studi kelayakan bisnis adalah suatu kenyataan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menentukan sebuah bisnis itu layak atau tidak untuk dijalankan. Jadi singkatnya, ketika kita akan melakukan studi kelayakan bisnis, maka kita akan mendapatkan sebuah keputusan apakah bisnis yang akan kita dirikan atau kita besarkan, kita kembangkan itu layak untuk dijalankan atau tidak. Oke, next kita lanjut ke latar belakangnya. Nah, pasti teman-teman semua bertanya, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang kenapa kita harus melakukan studi kelayakan bisnis? Nah, ternyata ada banyak sekali yang melatar belakanginya, teman-teman. Nah, tentu sebuah bisnis atau proyek apapun yang akan teman-teman dirikan atau teman-teman kembangkan akan menghadapi yang namanya sebuah resiko ketidakpastian dan kegagalan. Tentu ya. Nah, ketidakpastian atau kegagalan itu bermacam-macam bentuknya. Bisa berupa resiko, dan resiko itu sendiri pun juga dibagi lagi menjadi beberapa risiko. Beberapa di antaranya adalah resiko modal, kemudian resiko operasional, resiko manajemen, kemudian resiko keuangan, ya. Kemudian ada beberapa resiko lainnya. Nah, bahkan dengan banyaknya resiko tersebut dan betapa pentingnya studi kelayakan bisnis Islam itu harus dilakukan, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa seseorang tidak pernah merencanakan untuk gagal, ya, tetapi banyak orang yang gagal untuk merencanakan. Jadi kesimpulannya apa ya? Jadi kesimpulannya adalah tidak ada satupun orang yang berencana memiliki bisnis, memiliki usaha, memiliki proyek untuk gagal atau untuk bangkrut. Tetapi
banyak sekali yang orang tidak melakukan perencanaan. Nah, perencanaan itu adalah merupakan salah satu bagiannya adalah studi kelayakan bisnis itu tadi. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya, apa yang menjadi latar belakang kenapa studi kelayakan bisnis itu penting ketika kita akan mendirikan bisnis atau mengembangkan bisnis kita. Nah, selanjutnya adalah 5 pertanyaan utama yang harus dijawab dalam studi kelayakan bisnis. Nah, setidaknya dengan kita melakukan studi kelayakan bisnis, ada beberapa pertanyaan yang akan dapatkan jawabannya. Yang pertama adalah, akankah bisnis tersebut berhasil atau tidak? Kemudian yang kedua adalah, apakah bisnis tersebut menguntungkan atau tidak? Yang ketiga adalah, berapa biaya untuk memilih bisnis tersebut? Yang keempat adalah, apakah layak untuk terus dilakukan? Dan yang terakhir adalah, apakah bisnis tersebut layak untuk membuat rencana bisnis yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah manfaat studi kelayakan bisnis. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita semua melakukan studi kelayakan bisnis, apalagi studi kelayakan bisnis Islam bagi para muslim ya, atau teman-teman yang beragama Islam. Nah, tentu sebuah bisnis yang terlebih dahulu dilakukan studi kelayakannya, maka kita akan dapat menilai dan membuat keputusan yang tepat ya. Keputusannya berupa apa? Keputusannya adalah apakah kita akan menerima atau menolak usulan bisnis usaha, baik itu bisnis yang baru atau bisnis perluasan. Nah, tentunya bisnis ini atas usulan bisnis ya, baik yang baru atau sifatnya pengembangan, akan sangat bermanfaat sekali untuk beberapa pihak. Nah, salah satunya adalah para investor yang mau menginvestasikan modalnya ke usaha yang akan kita dirikan atau akan kita kembangkan. Kemudian yang kedua adalah agar kita bisa mencari solusi agar dapat meminimalkan hambatan atau resiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Karena apa? Karena manusia tentu tidak bisa memprediksi kondisi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, manfaat studi kelayakan bisnis yang selanjutnya adalah kita bisa meminimalisir resiko ketidakpastian. Dan tadi pada waktu awal saya sudah menyampaikan ada banyak sekali resiko-resiko ketidakpastian, resiko kegagalan, baik itu resiko ekonomi, resiko hukum, politik, budaya, perubahan perilaku konsumen, perubahan lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tujuan studi kelayakan bisnis. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa tujuan umum dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah mengendalikan resiko, seperti apa yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian adalah memudahkan perencanaan. Tentu dengan kita melakukan studi kelayakan bisnis, kita akan lebih mudah merencanakan bisnis kita. Apa yang harus kita laksanakan, maka akan terarah dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kita akan lebih mudah melakukan pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Tentu ketika bisnis tersebut sudah berjalan, sudah dilaksanakan, perlu untuk dilakukan pengawasan, dan tentunya perlu untuk melakukan aktivitas controlling atau pengendalian. Dan yang terakhir adalah kita bisa mengukur keberhasilan kita. Dari rencana awal, kita tentu membuat beberapa target atau tujuan, sehingga ketika kita mendirikan bisnis dengan melalui studi kelayakan bisnis, maka bisnis yang kita jalankan tentu lebih terukur keberhasilannya. Nah, selanjutnya, aspek terakhir, ya, ada beberapa aspek yang tentu harus kita analisis ketika kita akan melakukan studi kelayakan bisnis.
Beberapa di antaranya adalah aspek legalitas, kemudian aspek keuangan, aspek operasional, aspek sumber daya insani, dan yang terakhir adalah aspek manajerial. Nah, dari beberapa aspek tersebut masih banyak aspek-aspek yang lain ketika kita akan menganalisis aspek studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnis Islam. Mulai dari aspek legalitas, maka tentu ketika kita akan mendirikan bisnis, kita perlu untuk mengkaji akta pendiriannya. Kita harus memiliki akta pendirian dan juga izin usaha. Kemudian, dari segi aspek keuangan, maka kita juga harus merencanakan bagaimana bisnis itu akan memiliki modal. Apakah dari modal pribadi ataukah dari para investor. Nah, kemudian dari aspek keuangan tersebut, maka kita juga bisa untuk membuat rencana anggaran belanja. Dalam rencana anggaran belanja tersebut, maka kita akan tahu berapa ekspektasi atau berapa pendapatan penjualan, peningkatan penjualan pada saat ini dan beberapa saat yang akan datang. Kemudian untuk aspek operasional, tentu ketika kita akan mendirikan bisnis atau mengembangkan bisnis, kita harus mengetahui di mana saja lokasi bisnis yang akan kita dirikan. Tentu ini menjadi penting ketika kita memiliki bisnis karena beberapa kasus sebuah bisnis sangat tergantung dengan lokasi bisnisnya. Apakah strategis berada di dekat dengan pusat keramaian atau tidak. Kemudian yang kedua adalah volume produksinya. Seberapa banyak produk yang akan kita produksi atau kita hasilkan. Kemudian bagaimana kualitas produk yang akan kita miliki atau kita buat. Dan yang terakhir ada desain produk. Desain seperti apa yang akan kita buat supaya penjualan kita bisa bagus atau bisa meningkat. Aspek yang selanjutnya adalah aspek sumber daya insani. Kita ketahui bahwa aspek sumber daya insani merupakan aspek yang penting ketika kita memiliki bisnis. Tentu sebuah bisnis yang besar biasanya memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak. Oleh karena itu, berbagai posisi dalam jabatan dalam sebuah bisnis perlu untuk dilakukan analisa. Kaitannya dengan bagaimana proses rekrutmen yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, kemudian berapa jumlah gaji, dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, termasuk dengan kompetensi dari setiap calon karyawan, calon pegawai yang akan menempati jabatan-jabatan tertentu. Dan yang terakhir adalah aspek manajerial. Tentu ketika kita sudah melakukan studi kelayakan bisnis, kita akan dapat menjalankan aspek manajerial yang berupa pengelolaan, perencanaan pengelolaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Nah, teman-teman, sudah jelas kan kenapa studi kelayakan bisnis itu penting ketika kita akan mendirikan atau mengembangkan bisnis. Nah, Sobat Belajar, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, baik teman-teman yang sedang menempuh mata kuliah ini, ataupun teman-teman yang sedang mendirikan atau mengembangkan bisnisnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.